Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor otomotif di mana pemerintah ini menarik akan mewacanakan untuk melarang lagi penjualan mobil khususnya ya berbahan bakar minyak demi mengejar target dari net zero emission di tahun 2060 mendatang, di mana target dari pelarangan penjualan ini ya sampai dengan 2045 mendatang. Seperti apa nanti realisasinya, langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya, pemerintah tengah mewacanakan penghentian penjualan mobil berbahan bakar minyak baru pada tahun 2045 mendatang. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik sekaligus untuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Pemerintah hingga saat ini terus berupaya mengembangkan dan mengawal transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan termasuk di industri otomotif nasional. Hal ini guna mengejar target nol emisi atau net zero emission tahun 2060 dan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah berencana untuk melarang penjualan mobil berbahan bakar minyak atau konvensional berbasis international combustion engine dalam jangka panjang. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat ini tengah merumuskan kebijakan untuk mendukung implementasi peta jalan sektor otomotif Indonesia dengan target menghentikan penjualan kendaraan beremisi karbon pada tahun 2045 mendatang. Dengan demikian masih ada waktu tersisa sekitar 21 tahun lagi bagi produsen otomotif nasional untuk mengembangkan, memproduksi dan menjual mobil bebas emisi di tanah air. Di sisi lain, sejumlah produsen otomotif di Indonesia sudah mulai menyesuaikan rencana bisnis dan lini produksi dengan rencana pemerintah untuk mengejar target bebas emisi di tahun 2060. Produsen otomotif nasional terus meningkatkan investasi dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan, pendalaman pasar, dan transisi energi terbarukan. Bahkan beragam jenis mobil berteknologi ramah lingkungan sudah diproduksi, diantaranya hybrid, plug-in hybrid, full electric, flexi full, dan hidrogen. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, menilik wacana stop penjualan mobil BBM di tahun 2045, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kukuh Kumara, Sekjen Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Selamat pagi, Pak Kukuh. Selamat pagi, Mas Pras. Sehat semuanya? Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Pak Kukuh. Sebelum kita membahas terkait dengan wacana pelarangan penjualan mobil berbahan bakar fosil ya di tahun 2045, update terlebih dahulu bagaimana dengan kondisi dari industri otomotif di Indonesia, apakah potensi keluar dari jebakan 1 juta unit kendaraan untuk dari sisi penjualan bisa terlampaui Pak di tahun ini? Silakan. Baik, terima kasih. Memang kalau melihat dari data-data, kita ini sedang dalam taraf recovery ya. Karena dari awal tahun itu karena berbagai macam faktor penjualan menurun sampai akhir bulan April ya karena ada lebaran dan sebagainya. Alhamdulillah semenjak Mei, Juni, Juli itu ada tren perbaikan. Jadi kalau memang dibandingkan kalau dari banyak media membahas masih turun 19% dibanding tahun lalu misalnya kan seperti bulan Juli itu dibanding dengan tahun lalu masih turun sekitar 18% ya. Kalau dibandingkan Juli 2024 dengan 2023. Namun trennya dari bulan Mei sudah positif terus. Nah apalagi kemarin di bulan Juli kita mengadakan GIAS di Jakarta yang cukup menarik. Dan dari GIAS itu juga ada peningkatan indikator-indikator yang menunjukkan peningkatan. Karena dari total transaksi yang terjadi selama GIAS 11 hari di AS itu diperkirakan transaksinya itu sekitar cukup besar ya, lebih dari tahun lalu, sekitar 18 triliun dengan total sekitar 34 ribuan transaksi. Nah yang menarik ini kemudian kita juga ikuti lagi, saya kemarin baru pulang dari Surabaya, juga diikuti oleh GIAS The Series, dimulai dengan Surabaya. Di sana juga antusiasme masyarakat cukup menarik untuk melihat produk-produk baru kendaraan bermotor yang dijual. Nah ini mudah-mudahan ini juga berkontribusi terhadap penjualan kendaraan di tahun 2024. Demikian juga tentunya dengan produksinya.
Itu update yang bisa saya sampaikan, Mas Pras, juga untuk para pemirsa ADX Channel. Baik, Pak Kuku, terima kasih. Lantas bagaimana Anda melihat begitu tanggapan dari Gaikindo sendiri terkait dengan wacana begitu akan menghentikan penjualan mobil khususnya yang berbahan bakar minyak BBM gitu di tahun 2045 mendatang. Hal ini terkait dengan upaya mengejar net zero emission di 2060 nih, Pak Kuku. Ya, baik, menarik ya. Jadi objektif atau tujuan utamanya adanya upaya salah satunya wacana dengan membatasi penjualan, membatasi penjualan kendaraan berbahan bakar fosil ya. Itu adalah net zero emission di tahun 2060. Nah, Indonesia itu punya keunikan tersendiri. Kalau kita lihat, kita ini sudah lama mencoba mencari alternatif. Dan saat ini kita punya BBN, bahan bakar nabati. Demikian juga dengan kendaraannya sendiri ya. Jadi mengenai net zero emission itu bisa kita capai tidak semata-mata hanya dengan electric vehicle. Ini sesuatu mainan yang baru nih, electric vehicles. Kita menggebu-gebu di sana karena kita punya raw material untuk pembuatannya baterai. Tapi mata rantai baterainya sendiri itu masih panjang. Ada 6-7 stages yang harus kita lalui ya. Kita perlu melakukan pendalaman di sana. Nah, kita punya existing teknologi. Artinya itu internal combustion engine pun bisa dimanfaatkan untuk mencapai atau berkontribusi terhadap pencapaian net zero emission. Dan sudah kita mulai. Nggak banyak yang mau menyimak bahwa kita itu sudah mencapai B35, yaitu campuran solar atau diesel fuel dengan minyak sawit, 35%. Dan ini sekarang kami sedang berdiskusi, berupaya meningkatkan menjadi B40. Karena manfaatnya luar biasa. Kemudian itu untuk diesel ya. Kemudian ada sisi lain lagi dengan etanol. Nah, etanol ini kita punya raw materialnya banyak. Kita saat ini baru di tahapan E5. Pengguna bensin itu bisa menggunakan E5. Nah, ini bisa ditingkatkan menjadi E10, E15, E20. Bahkan sebetulnya teknologinya sudah mencapai E85 bahkan sampai E100. Artinya itu bisa memanfaatkan. Bisa dibayangkan kalau kemudian kita bisa menggunakan E100 dengan memanfaatkan molasses ataupun bahan-bahan lain nabati yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah bauran-bauran teknologi dan bahan bakar yang ada di Indonesia. Jadi kita harus fokus di sana. Ya, electric vehicles juga bisa kita kembangkan. Dan saat ini pun kita juga sebelum sampai full electric vehicles, kita punya alternatif dengan hybrid dan juga plug-in hybrid. Nah, sebetulnya dari Kementerian Perindustrian juga sudah mengembangkan apa yang dinamakan dengan program LCEV, Low Carbon Emission Vehicles. Itu adalah saat dikombinasikannya teknologi yang ada, ICE, dengan hybrid. Nah, kalau itu dikembangkan, maka dicampur dengan bahan bakar yang tadi nabati, itu langsung berkontribusi terhadap penurunan emisi. Dan itu lebih banyak diterima oleh masyarakat. Itu Mas Pras, update yang saya ingin sampaikan. Oke, Pak Kuku. Jadi sebenarnya pengembangannya bisa dikombinasikan ya dari mesin ICE tadi begitu internal combustion engine dibandingkan dengan tadi menggunakan bahan bakar nabati. Dan ini sudah bergabung ini Mas Ahmad Heri Firdaus, peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi dari Indef. Halo, selamat pagi Mas Ahmad Heri. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat. Halo, Mas. selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Pak Kuku. Baik, tadi sudah cukup panjang ini penjelasan dari Pak Kuku terkait dengan update dari kondisi industri otomotif, kemudian bagaimana tanggapan Gaikindo sendiri begitu dengan wacana pemerintah membatasi atau nanti melarang di tahun 2045 untuk kendaraan yang berbahan bakar minyak. Nah, dari kacamata Indef sendiri bagaimana Anda melihat potensi dari kebijakan ini terhadap industri otomotif begitu secara keseluruhan di tanah air? Silakan. Ya, pertama kebijakan yang diambil pemerintah ini jangan sampai menimbulkan disrupsi yang berlebihan gitu ya terhadap industri yang sudah jadi primadona. Kalau kita lihat kan sekarang otomotif ini kan salah satu industri primadona, penghasil devisa, salah satu penghasil devisa terbesar juga. Kita ekspor luas ya ke berbagai negara tujuan. Kemudian juga industri kita sudah bukan baru kemarin lagi nih industri otomotif di Indonesia, tapi sudah cukup panjang perjalanannya. Kemudian ini tiba-tiba ya dalam kurun waktu mungkin 20 tahun ke depan ini ingin dalam tanda kutip
apa namanya, digantikan gitu ya oleh industri electric vehicle. Nah, tentu ini tidak bisa semudah itu dan tidak sesimpel itu ya gitu. Artinya kalau memang tujuan besarnya adalah net zero emission, banyak cara yang bisa ditempuh gitu, yang bisa ditempuh tanpa menimbulkan disrupsi yang berlebihan terhadap industri yang sudah existing, yang sudah maju, yang sudah memberikan kontribusi besar buat negara ini seperti itu. Nah, salah satunya kalau kita pelajari saja negara-negara maju lah ya, yang saat ini sudah lebih memperhatikan apa namanya lingkungan ya, udah memperhatikan emisi dan seterusnya. Memang kalau seperti di Singapura saja itu kan lebih banyak hybrid ya. Kalau kita lihat hybrid itu lebih banyak, artinya dia bisa lebih apa namanya melakukan substitusi atau melakukan konversi ini secara bertahap ya, tidak dalam waktu yang katakanlah relatif apa secepat, kemudian juga totali gitu ya, dirubah seperti itu. Jadi memang banyak hal yang harus diperhatikan. Pertama terkait tadi ya, industri-industri yang sudah lama apa namanya menjadi primadona seperti otomotif, ini seperti apa ke depannya. Kemudian juga infrastruktur yang harus dibangun kan ini juga tidak bisa apa namanya main-main gitu ya. Artinya perlu ada infrastruktur yang integrated dari hulu ke hilir yang mendukung penyediaan tadi katakanlah untuk stasiun ini ya, stasiun ini buat pengecasan gitu ya. SPKLU-nya begitu ya. PKLU-nya gitu ya. Kemudian sumber pembangkitnya, kalau kita lihat sekarang kan sumber pembangkitnya ini masih banyak yang menggunakan batu bara seperti itu. Nah, ini batu bara juga menimbulkan emisi. Artinya dari hulunya itu ya perbanyak dulu lah gitu ya sumber pembangkit yang selain batu bara, yang yang renewable energy seperti itu. Kemudian baru jaringan infrastrukturnya itu harus menyebar secara merata. Nah, nanti biarlah konsumen yang memilih gitu kan. Jadi konsumen harus tetap diberikan pilihan gitu. Apakah ingin menggunakan full electric vehicle ataukah hybrid ataukah yang berbahan bakar minyak gitu ya. Lagi pula kan saat ini pemerintah juga sedang mencanangkan program tadi betul Pak Agung sebutkan program biofuel ya yang lebih masif lagi gitu. Jadi sepertinya kok yang bahan bakar minyaknya ini dimasifkan, tapi tiba-tiba 2045 kok harus stop itu dia. gitu ya. Sejauh mana kesiapan dari pelaku industri otomotifnya sendiri kalau memang ini menjadi kekhawatiran jangan sampai justru terjadi disrupsi ya begitu di salah satu memang sektor unggulan kita juga untuk penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja dan lain. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Heri dan Pak Kuku, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan produksi dan penjualan mobil nasional. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati total produksi. Ini periode Januari sampai dengan Juli 2024 mencapai 671.311 unit. Sementara untuk total wholesale-nya 484.236 unit. Kemudian untuk retail sales-nya 508.050 unit. Itu dia untuk produksi dan penjualan mobil nasional di tanah air. Berikutnya ada 10 besar produsen mobil begitu dari sisi angka penjualannya seperti apa Januari sampai dengan Juli juga. Yang pertama ada Toyota, ini 287.016 unit atau 42,8% dari total kue pangsa pasar otomotif di Indonesia begitu ya persentasenya. Kemudian menyusul Daihatsu di 99 ribuan atau 14,8%. Kemudian ada Mitsubishi, Honda, Hyundai, kemudian Suzuki, Isuzu, Fuso, Wuling juga masuk dalam 10 besar akhirnya di Indonesia. Dan terakhir ada Hino. Itu dia dari sisi update penjualan mobil dari sisi merek begitu ya di Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kuku Kumara, Sekjen Gaikindo dan juga Mas Ahmad Heri Firdaus dari Indef. Baik Pak Kuku, kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Heri Firdaus begitu kekhawatiran disrupsi begitu untuk sektor industrinya. Nah, lantas bagaimana kesiapan dari produsennya sendiri kalau memang kita menuju transisi energi terbarukan atau bebas emisi ini kalau memang nanti target di 2045? Silakan.
Baik, terima kasih. Jadi mengenai kesiapan industrinya sendiri, karena industri ini adalah industri global ya, multinasional. Produk-produk itu semuanya ada. Anda mau yang seperti apa akan disiapkan. Kalau kita mengalami disrupsi seperti yang dikatakan oleh Mas Heri tadi, itu sangat berbahaya. Karena itu rangkaian industri persiapannya jangka panjang. Ekosistem industrinya banyak ya. Kita saat ini memang masih ICE, dan ICE-nya pun kita sedang bergerak menuju net zero. Nggak bisa tiba-tiba kita putus, kita nggak mau lagi pakai ICE. Itu persiapannya panjang. 20 tahun itu pendek bagi industri mobil ya. Itu hanya 5 model lah. 5 years kita ganti model. Nah sementara para prinsipal itu sekarang sudah menyiapkan. Tahun 2030 nanti bahan bakar di Indonesia itu seperti apa. Mereka udah tahu bahwa kita ada E5 menuju E10 ya. Mereka bisa berkaca dari Brasil yang sudah E85. Teknologinya ada. Kita sedang menuju ke sana. Yang diesel pun demikian. Sedang berupaya menuju B40, B50. Tiba-tiba mau dihentikan. Kalau dari kacamata prinsipalnya ya udah. Kalau kayak gitu nggak mau di Indonesia. Bahkan sekarang menjadi ragu-ragu. Saya mau mengembangkan produk yang dibuat di Indonesia dan diekspor ke negara lain. Lebih baik saya taruh di negara lain. Ini kan cilaka kita semua kan. Oke. Kalau prinsipal masih tetap bisa mendapatkan itu dari negara lain kan. Kantongnya di tempat lain. Tapi kita kehilangan lapangan kerja buat 1,5 juta orang yang saat ini yang harusnya bisa ditingkatkan. Kita belum keluar dari jebakan 1 juta mobil ya. Kita lagi bergerak untuk memperbaiki yang sifatnya jangka panjang. Kalau jangka pendek 1 tahun 2 tahun kita pakai insentif. Kalau jangka panjang adalah konsistensi dari sebuah kebijakan. Mereka mau naruh investasinya di sini, sekarang ini mau dihentikan, mau dipindahin kemana nih pabriknya. Itu yang sangat berbahaya, dan saya pikir ini juga perlu suatu kajian komprehensif. Nggak cukup hanya FGD yang sifatnya sesaat saja, harus komprehensif dan melibatkan banyak pihak. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Oke. Tapi kalau misalnya tadi saat ini kan sudah banyak begitu di masyarakat yang sudah mengaspal mobil-mobil listrik begitu. Anda melihat seperti apa? Berarti sebenarnya sambil jalan juga kah produsen otomotif nasional gitu untuk mulai memproduksi, memasarkan tadi hybrid, kemudian yang fully electric vehicle misalnya? Ya, jadi menarik ya. Harusnya kita yang selalu sampaikan juga dengan Kementerian Perindustrian sejalan ya. Ini multi pathway. Jadi kita alamiah saja. Kalau dikatakan tadi sudah banyak yang mengaspal, data kita menunjukkan, tapi data kita juga menunjukkan bahwa pembelian mobil listrik itu belum sampai 2% dari total. Dan umumnya itu yang dibeli adalah mobil-mobil yang harganya juga relatif masih mahal ya. Karena pendalaman lokalisasinya belum terlalu banyak ya, masih agak mahal. Yang beli mobil listrik adalah orang-orang yang memang sudah punya mobil, bukan first time buyer. Ada shifting dari mobil-mobil internal combustion engine ke listrik. Nah yang masih naik adalah LCGC. Ini yang banyak diminati orang yang harganya di bawah 300 juta. Karena mereka dipakai untuk usaha dan sebagainya. Nah kemarin dalam wacana, dalam diskusi, kenapa nggak LCGC ini kita tingkatkan emisinya yang lebih baik. Misalnya dengan LCGC hybrid. Karena ini bisa terjangkau oleh masyarakat, tapi juga menurunkan emisi. Ini yang saya sampaikan berulang-ulang. Gaikindo bersama dengan LPE MUI sudah pernah melakukan kajian. Kalau menuju zero emission atau net zero emission, caranya bagaimana? Tanpa mengganggu industrinya. Jadi 3 pertanyaan utama yang dijawab dari kajian itu. Low emission bisa dicapai. Pemerintah juga tetap bisa mendapatkan revenue dari pajak, industrinya pun tetap tumbuh. Dan itu makan waktu 3-4 tahun waktu itu kita melakukan kajian dengan UI. Dan memang sudah diwujudkan dalam bentuk PP 73 ya, bahwa pajak mobil itu didasarkan pada emisi. Namun belum sempat diimplementasi, sudah diganti. Nah sebaiknya itu dilihat lagi lah, kalau kita mau menuju net zero emission. Baik Pak Kuku. Nah lantas Mas Heri Firdaus, Anda melihat bagaimana begitu dari kacamata IDEF bahwa memang bagian daripada upaya kita mengejar net zero emission untuk mengurangi juga nih ketergantungan importasi kita kan cukup besar nih terkait dengan BBM. Sementara ya kita tahu pasokannya pun terbatas kalau kita produksi dalam negeri untuk BBM. Silakan. Ya, memang ini harus dilihat secara lebih komprehensif ya. Tadi saya sepakat dengan Pak Kuku bahwa tidak serta-merta diganti secara total atau menyeluruh seperti itu. Kita perlu mempertimbangkan juga
investor yang saat ini sudah cukup lama berinvestasi di Indonesia, sudah cukup percaya mereka ya dengan kondisi di Indonesia, tiba-tiba ada kebijakan yang dinilai tidak konsisten, kemudian memberikan ketidakpastian. Nah, ini kan bahaya gitu ya. Oke. Khawatirnya mereka tidak mau lagi gitu ya, membawa teknologinya ke Indonesia, berinvestasi di Indonesia. Nah, ini kan tentu harus menjadi pertimbangan yang besar gitu ya bagi pemerintah. Jadi pertama tetap masyarakat harus diberikan pilihan berbagai kendaraan gitu ya, baik yang electric vehicle, hybrid ataupun yang berbahan bakar minyak seperti itu. Tetap sampai kapanpun tidak Ya. bisa. Mungkin di negara lain juga tidak ada yang semuanya tergantikan oleh kendaraan listrik gitu ya. Pasti ada kendaraan berbahan bakar minyak, namun memang lebih ramah lingkungan ya, lebih hemat. Kemudian juga teknologinya lebih bisa membantu agar tadi bagaimana meminimalisir emisinya seperti itu. Jadi dengan bantuan teknologi saya rasa itu bisa gitu ya, tidak serta-merta mengganti mobil berbahan bakar minyak dengan full electric vehicle seperti itu. Iya, tapi apakah nanti kebijakan ini kontraproduktif tidak, Mas Heri? Kalau menurut Anda begitu, di satu sisi kan pemerintah masih terus berupaya meningkatkan lifting migas kita nih. Iya, ya tentu saja ini dilihat dari sekarang aja ya. Ini udah sepertinya ada ketidakkonsistenan ya antara pengembangan biofuel yang saat ini ingin dimasifkan menjadi B40, B50 dan seterusnya. Artinya itu kan berbahan bakar minyak. Oke. Hanya saja kan sumber asal minyaknya itu diganti gitu ya. Yang tadi minyak bumi ini jadi minyak nabati seperti itu. Kemudian di sisi lain juga pemerintah ingin meningkatkan tadi yang electric vehicle untuk mengurangi porsi yang fuel ya, yang fuel mobil-mobil yang berbahan bakar minyak. Nah, ini kan artinya ini harus kemana? Jadi investor juga melihatnya bingung. Ini sebenarnya arah pemerintahnya mau kemana ini gitu ya, pengembangan kendaraan bermotornya seperti itu, khususnya mobil. Jadi memang pertama, kebijakan yang di pemerintah itu harus memberikan kepastian kepada dunia usaha, memberikan iklim usaha yang benar-benar bisa menciptakan rasa percaya diri untuk mereka berinvestasi di Indonesia. Nah, kalau investor itu udah percaya, udah yakin, udah nyaman, maka mereka tidak akan ragu untuk memberikan teknologinya ke kita, untuk memberikan transfer knowledge-nya ke kita, sehingga kita juga bisa belajar ya lama-lama untuk bagaimana bisa katakanlah meningkatkan kandungan dalam negerinya, baik itu dalam komponen komponen kendaraan bermotornya ataupun misalnya fitur-fiturnya misalnya ya yang saat ini sudah semakin canggih gitu ya. Jadi saya rasa itu dulu yang harus dilakukan. Baik, Bang Kas, kita akan cermati nanti langkah ataupun strategi yang dilakukan nanti oleh produsen otomotif lagi akan seperti apa begitu. Apakah memang nanti kebijakan ini kemungkinan akan bias lagi atau tidak, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali. Saya Pariwara, berikut ini. Cukup menarik pembahasan kita terkait dengan sektor otomotif, di mana pemerintah berencana untuk melakukan pembatasan ataupun pelarangan dari penjualan kendaraan yang non emisi dalam artian berbahan bakar minyak nanti di tahun 2045 mendatang. Pak Kuku, lantas strategi seperti apa yang perlu mungkin dilakukan nantinya begitu? Apakah nanti produsen akan mempercepat proses transisi ataupun pengalihan teknologi hybrid ataupun electric vehicle untuk bisa dipasarkan di Indonesia? Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan harga jualnya nanti? Silakan Pak. Jadi pertama adalah kalau prinsipal itu mempunyai teknologinya apa aja kan, tergantung dari negara mana dan pasarnya ada apa enggak gitu kan. Oke. Mereka siap. Nah, yang kita khawatirkan yang sudah saya singgung tadi adalah lapangan kerja di sini. Kalau kemudian ini memberikan keraguan bagi para prinsipal ataupun investor, ini bisa berat buat kita. Kita sedang menyiapkan infrastruktur untuk banyak pengujian di Indonesia agar para prinsipal itu mau mengembangkan kendaraan apapun juga jenis penggeraknya di Indonesia. Tapi dengan munculnya wacana ini mereka jadi berpikir kembali, benar nggak nih Indonesia bikin seperti itu? Itu sangat berat. Yang kedua adalah mengenai kesiapan dan kemauan dari para konsumen. Nah, konsumen kita dari data kita menunjukkan bahwa mereka beli kendaraan-kendaraan yang harganya di bawah 300 juta. Nah, itu yang saya singgung tadi mengenai LCGC ataupun LCEV yang terjangkau, itu menarik dan ini lebih visible, lebih rasional untuk dikembangkan.
mobil dengan emisi yang sangat rendah ataupun kalau perlu electric vehicle yang harganya terjangkau, itu dibuat sepenuhnya di Indonesia dengan kandungan lokal yang sangat tinggi. Nah kalau itu dibuat, menarik. Nah daya beli itu juga menarik untuk disimak, nggak sekedar kemudian kita harus pakai electric vehicle. Kalau nggak dibeli masyarakat, berat. Nah dari pengalaman itu masyarakat pengen mobil yang kan ini masih bagian dari investasi mereka. Kalau nanti 5 tahun dijual harganya jeblok, mereka juga nggak beli. Yes. Kemudian mereka juga mikir, kalau kita mau pergi dengan mobil-mobil listrik, siap nggak infrastrukturnya? Sehingga kemudian dari sini banyak yang secara bertahap bertransisi ke hybrid yang diminati. Karena apa? Keluar kota nggak terlalu mengandalkan infrastruktur charging station atau SPKLU. Ini nah masalahnya kemudian juga harganya tadi juga memang masih agak mahal. Nah itulah yang perlu menjadi highlight kita kalau menentukan kebijakan. Jangan sampai seperti yang dialami oleh industri-industri lain. Di industri otomotif pernah terjadi di tahun 98 karena ketidakpastian tadi, waktu itu ada Mopnas ya. Iya, betul. Akhirnya mobil-mobil sedan yang tak semula diproduksi di Indonesia hengkang dari kita, cabut ke negara tetangga dan kita nggak memiliki produk itu yang sebetulnya bisa kita ekspor. Nah, sekarang ini kita lagi bagus juga ekspor kita, bisa diekspor ke Meksiko dan sebagainya ya, udah ke 90 negara. Kalau kemudian ada wacana ini yang membuat para prinsipal ragu, ini ancaman tersendiri lagi gitu kan. Jadi sekali lagi, tolonglah kalau membuat wacana itu hati-hati karena di zaman media sosial seperti ini baru wacana aja udah menimbulkan wait and see, keraguan di pihak investor. Padahal pada saat yang sama kita sedang berupaya untuk menarik investor banyak datang ke Indonesia. Satu lagi adalah kalau kita mengembangkan electric vehicles, 3 komponen utamanya belum sepenuhnya dikembangkan di sini, yaitu baterainya sendiri, kemudian motor listriknya, dan kemudian satu hal, semikonduktornya. Waktu pandemi kita kemarin mengalami kelangkaan semikonduktor dan kita mengusulkan sebaiknya ini juga dikembangkan di dalam negeri. Tapi sekarang pandemi udah pergi, kita lupa lagi mengenai isu-isu kelangkaan semikonduktor. Jadi inilah yang harus kita fokuskan, sedikit di luar wewenangnya Gaikindo, tapi berdampak. Karena kendaraan bermotor nggak ada satupun yang yang terbebas dari semikonduktor dan kita belum punya industrinya di saat ini. Oke, itu dia. Mas Pras. Baik, tantangan yang menarik untuk dicermati kalau memang kebijakan ini jadi diimplementasikan, Mas Heri. Lantas bagaimana review Anda dan mungkin optimisme Anda ke depan begitu terkait dengan sektor industri otomotif kita begitu dengan beragam kebijakan yang mungkin itu dibilang inovasi, tapi ya itu ternyata inovasi pun juga ada satu tantangan tersendiri yang harus dicermati bersama. Silakan. Ya, jadi perlu mempertimbangkan lagi ya wacana 2045 untuk mengganti mobil BBM dengan mobil listrik ya. Jadi kalau saya rasa ya pemerintah perlu melihat lebih luas lagi ya, negara-negara maju yang lebih aware lah terhadap pengendalian lingkungan itu seperti apa ya, di Uni Eropa, di Jepang, di Amerika Serikat sekalipun mungkin tidak ada itu yang namanya program penggantian secara menyeluruh gitu ya. Tapi pengembangan kendaraan bermotor ya, mobil yang lebih ramah lingkungan itu banyak ya di mana-mana. Nah, untuk yang lebih ramah lingkungan kan tidak semata-mata harus menggunakan baterai semua. Lagi pula nanti ke depan pastikan ada limbah baterai. Nah, ini kan salah satu masalah lagi nih. Kalau ada limbah baterai mau dimanakan? Nah, ini kan harus ada industri daur ulang ya mungkin ya. Nah, ini kita juga harus berpikir ke situ dan ini jangka panjang investasinya. Kemudian investasi yang saat ini sudah ada terus mau dikemanakan ya, mobil-mobil yang saat ini sudah berkembang yang kita sudah banyak ekspor. Nah, ini yang pertama tentu saja harus menjadi pertimbangan serius. Kemudian tidak bisa serta-merta mengganti secara menyeluruh, harus katakanlah diberi ruang dan ini juga ya menurut saya untuk yang industri sekarang sudah berkembang juga bagaimana agar kontribusi terhadap perekonomian ini juga semakin meningkat ya. Saat ini kan salah satu sumber penerimaan yang cukup besar ini kan berasal dari pajak kendaraan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan nanti bagaimana kalau misalnya
diganti ke mobil listrik yang pajaknya kan lebih rendah. Tentu ini kan Iya. menjadi ini ya buat kantong atau buat kas negara gitu ya. Ini tentu Wow, saja harus perhatian lebih komprehensif. baik, itu dia dari satu wacana ternyata tantangan yang muncul banyak sekali begitu dari perbincangan kita hari ini, dan semoga ini juga menjadi perhatian dari pemerintah begitu ya Pak Kuku selaku pelaku industri otomotif, Mas Heri sebagai pengamat begitu melihat bahwa memang perlu satu kecermatan begitu dalam menyusun wacana begitu, meskipun kita tahu 20 tahun itu Pak Kuku bilang waktu yang tidak panjang sebenarnya untuk industri otomotif melakukan pengembangan begitu untuk masuk ke dalam electric vehicle misalnya. Baik, Pak Kuku, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Mas Heri, terima kasih juga atas insight dan analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Pak Kuku, terima kasih. Sama-sama. Mas Heri, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Kuku. Ya.